Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alan Erwanda dari Prodi Manajemen, untuk mata kuliah Manajemen Operasional 1 kelas MJ303, dan untuk dosen Bu Pustika Ayu Puri. Nah, untuk tugas UAS yaitu mengenai analisis kasus operasional manajemen operasional 1. Nah, untuk kasus 1 yaitu pola produksi konstan ada 500 unit per triwulan. Produksi tetap 500 unit setiap triwulan. Jika permintaan melebihi stok tersedia, kelebihannya harus disubkontrak. Untuk tabelnya yaitu triwulan 1, 2, 3, 4. Ada 4 untuk permintaan. Triwulan 1 ada 250, produksinya itu 500, stok akhirnya 250 dan subkontraknya 0. Untuk biaya simpan 25.000 dan biaya subkontraknya 0. Untuk triwulan 2 ada 400, produksinya 500, untuk stok akhirnya 350, subkontraknya 0. Biaya simpan 35.000 dan biaya subkontraknya 0. Untuk triwulan 3 ada 1050 dan produksi 500, stok akhir 0, subkontrak 200, biaya simpan 0 dan biaya subkontrak ada 400.000. Untuk triwulan 3 triwulan 4 450, produksi 500, stok akhir 50, subkontrak 0, biaya simpan 5.000, biaya subkontrak 0. Nah, untuk totalnya yaitu untuk biaya simpan ada 65.000 dan biaya subkontrak ada 400.000. Biaya lain tidak ada biaya perputaran tenaga kerja atau konstan dan tidak ada lembur produksi ke 700. Total biaya pola konstan adalah 65.000 tambah 400.000 rupiah. Untuk hasilnya 46.000 rupiah, 465.000. Untuk pola produksi bergelombang mengikuti penjualan. Produksi sama dengan jumlah permintaan setiap triwulan. Permintaan, produksi, kenaikan produksi, biaya perputaran, biaya lembur. Untuk triwulan pertama untuk yang 250 permintaan, produksi ada 250. Untuk kenaikan produksi, biaya perputaran tenaga kerja tidak ada, biaya lembur tidak ada. Untuk triwulan 2 400 untuk permintaan, produksi ada 400, kenaikan produksi ada 150, biaya perputaran 3.000, biaya lembur 0. Untuk biaya triwulan 3 ada 1.050, produksi 1.050, kenaikan produksi 650, biaya perputaran 13.000, dan untuk biaya lembur 350. Triwulan 4 ada 450 permintaan, produksi 450, kenaikan produksi tidak ada, 0, biaya perputaran 0, biaya lembur tidak ada, 0. Untuk totalnya yaitu biaya perputaran hasilnya 16.000, biaya lemburnya 350.000. Biaya perputaran atau kenaikan per 200 kali 4.000. Misalnya triwulan 2 ada 150 per 200 kali 4.000 yaitu 3.000. Melebihi batas maksimal 1.000. Namun dalam soal pola ini diminta mengikuti penjualan. Lembur triwulan 3 ada 1.050 dikurang 700 dikali 1.000, hasilnya 350.000. Total biaya bergelombang ada 16.000 ditambah 350.000 yaitu 366.000. 3. Pola produksi moderat. Triwulan 1, triwulan 2 ada 450 unit, triwulan 3 dan 4 ada 850 unit. Triwulan 1 permintaan 250, produksi 450, stok akhir 200, subkontrak 0, biaya simpan 20.000 dan biaya lembur 0. Untuk triwulan 2 permintaan 400, produksi 450, stok akhir 250, subkontrak 0, biaya simpan 25.000, biaya lembur 0. Untuk triwulan 3 ada 1.050, produksi 850, stok akhir 50, subkontrak 0, biaya simpan 5.000, biaya lembur 150. Triwulan 4 ada 450, produksi 850,
stok akhir 450, subkontrak 0, biaya simpan 45.000, biaya lembur 150.000. Jadi total triwulan biaya simpan 95.000, biaya lembur 300.000. Kekurangannya yaitu 1050 dikurang kurung 850 ditambah 250 stok awal min 50 stok. Sisa stok 50 tidak perlu di subkontrak. Lemburnya 850 minus 700 dikurang 700 dikali 1000 sama dengan 150.000 per triwulan. Biaya perputaran TK kenaikan dari 450 ke 850, naik 400 unit. 400 per 200 kali 4.000 sama dengan 8.000. Total biaya moderat 95.000 ditambah 300.000 ditambah 8.000 sama dengan 403.000. Kesimpulannya, perbandingan total biaya tambahan: 1 konstan, pola konstan 46.000, 2 pola bergelombang 366.000, pola moderat 403.000. Kasus 2, jaringan proyek network diagram. Jaringan ini disusun berdasarkan urutan kegiatan dan pendahulunya prosesor. Kegiatan A dan B kegiatan awal karena tidak memiliki pendahulu. Kegiatan C menunggu A selesai. Kegiatan D dan E menunggu B dan C selesai. Kegiatan F menunggu D selesai. Kegiatan G dalam kegiatan akhir menunggu E dan F selesai. Perhitungan waktu dan jalur kritis. Untuk menemukan jalur kritis kita perlu menghitung earliest start ES dan earliest finish EF. Latest start dan latest finish untuk setiap kegiatan. Tabel perhitungan forward dan backward pass. Kegiatan A waktu atau jam 6. Untuk earliest startnya 0, EF nya 6, loss start 0, LF 6. Untuk select LS dan E 0. Kegiatan B waktunya yaitu 7 jam. Untuk ES nya 0, EF 7, LS 4, LF 11. Select LS atau ES 4. Kegiatan C waktu ada 5 jam. ES nya 6, EF 11, untuk LS 6, LF 11 dan LS ES 0. Kegiatan D waktunya 6, ES 11, EF 17, LS 11, LF 17, select ES 0. Kegiatan E waktunya yaitu 5 jam, ES nya 11, EF 16, LS 20, LF 25, selectnya 9. Kegiatan F waktunya 8 jam, ES nya 17, EF nya 25, LS nya 17, LF nya 25, selectnya 0. Kegiatan G ada 4, waktunya yaitu 4, ES nya 25, EF nya 29, LS nya 25, LF 29, selectnya 0. Nah, untuk simpulannya ST adalah select time. Kegiatan yang memiliki select time waktu berkembang. Kegiatan B 4 jam dan kegiatan E 9 jam. Artinya kegiatan ini bisa tertunda tanpa mengganggu jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jalur kritis, jalur dengan durasi terlama dan select 0 adalah ACDFG. Total waktu proyek ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 29 jam. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.